Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Sarif Hidayat dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin 2018 Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pundri praktik. Dalam semua proses pengecoran, logam harus dipanaskan sampai keadaan cair untuk dituang, atau jika tidak dipaksa ke dalam cetakan. Pemanasan dan peleburan dilakukan dalam tungku. Ini bagian mencakup berbagai jenis tungku yang digunakan dalam pengecoran dan praktik penuangan untuk mengirimkan logam cair dari tungku ke dalam cetakan. Furnace atau tungku. Untuk pemilihan jenis tungku yang paling tepat tergantung pada faktor-faktor seperti pengecoran paduan, suhu leleh, dan penuangannya. Persyaratan kapasitas tungku, biaya investasi, operasi, dan pemeliharaan. Dan yang ketiga, pertimbangan pencemaran lingkungan. Untuk jenis tungku yang digunakan dalam pengecoran yaitu yang pertama, kupola. Yang kedua, crucible furnace. Yang ketiga, electric arc furnace. Dan yang keempat, induction furnace. Nah, yang pertama, cupola adalah tungku silinder vertikal yang biasanya digunakan dalam pengecoran yang bisa disebut blast furnace. Cupola digunakan hanya untuk melelehkan besi cor. Dan meskipun tungku lain juga digunakan, tonase besi cor terbesar dilebur di kubah. Konstruksi umum dan fitur pengoperasian kubah diilustrasikan. Ini terdiri dari cangkang besar dari pelat baja dilapisi dengan refraktori. Muatan terdiri dari besi, kokas, flux, dan elemen paduan yang mungkin. Dimuat melalui pintu pengisian yang terletak kurang dari setengah jalan ketinggian cungkup. Baja biasanya merupakan campuran pig iron dan scrap. Cok adalah bahan bakar yang digunakan untuk memanaskan tungku. Udara dipaksa dimasukkan melalui lubang di dekat bagian bawah cangkang pembakaran cok. Flux merupakan senyawa basa seperti batu kapur yang bereaksi dengan abu kokas dan kotoran lainnya untuk membentuk terak. Nah, untuk terak sendiri berfungsi untuk menutupi lelehan, melindunginya dari reaksi dengan lingkungan di dalam cungkup, dan mengurangi kehilangan panas. Sebagai campuran dipanaskan dan besi meleleh, tungku disadap secara berkala disediakan logam cair untuk tuang. Yang kedua, crucible furnace. Untuk crucible furnace, tungku yang melebur logam tanpa kontak langsung dengan pembakaran campuran bahan bakar. Jadi yang terbakarnya itu hanya wadahnya saja. 3 jenis tungku wadah yang digunakan dalam pengecoran yaitu jenis angkat atau lift out tipe. Yang kedua yaitu stasioner atau stationary. Dan yang ketiga yaitu miring atau tilting. Semua menggunakan wadah yang terbuat dari bahan tahan api yang sesuai, misalnya campuran tanah liat, grafit, atau baja suhu tinggi, paduan untuk menahan muatan. Di tungku wadah angkat, wadah ditempatkan di tungku dan dipanaskan secukupnya untuk melelehkan muatan logam. Minyak, gas, atau batu bara bubuk adalah tipikal bahan bakar untuk tungku ini. Saat logam meleleh, wadah diangkat keluar dari tungku dan digunakan sebagai sendok tuang. 2 jenis lainnya kadang-kadang disebut sebagai tungku panci, memiliki tungku pemanas dan wadah sebagai satu kesatuan. Di tungku panci stasioner, tungku tidak bergerak dan logam cair disendok keluar dari wadah. Di pot miring tungku, seluruh rakitan dapat dimiringkan untuk dituangkan, digunakan untuk tungku yang dapat dihancurkan logam non-ferro, seperti perunggu, kuningan, dan paduan seng dan aluminium. Yang ketiga,
Electric Arc Furnace. Pada tungku ini, muatan dilebur oleh panas yang dihasilkan dari busur listrik. Berbagai konfigurasi tersedia dengan 2 atau 3 elektroda. Konsumsi daya tinggi, tetapi tungku busur listrik dapat dirancang untuk kapasitas lelah tinggi, yaitu sekitar 2.300 sampai 23.000 sampai 45.000 kg per jam dan digunakan untuk pengecoran baja. Yang keempat yaitu induction furnace, yaitu sebuah tungku induksi menggunakan arus bolak-balik yang melewati koil untuk mengembangkan medan magnet dalam logam dan menyebabkan arus induksi yang dihasilkan pemanasan cepat dan pelebuhan logam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.